Terdapat masalah yang sudah ada sejak berabad-abad lalu, masalah yang menjadi misteri dan sampai saat ini belum terpecahkan. Ain. Banyak sekali contoh fenomena Ain yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada di budaya Yunani, di Irlandia, di Polandia, atau di Mesopotamia, Fenisia, Asyur, dan di mana saja pasti ada masalah ini. Hal ini juga sering sekali dibahas dalam Islam. Bagaimana mungkin pandangan dapat membahayakan seseorang dan apa yang harus diperhatikan agar kita terhindar dari Ain. Mari membahasnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, juga penjelasan dari para ulama. Dalam surah Al-Qalam ayat 51, Tuhan berfirman pada Rasul-Nya, "Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran. Dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila." Pernyataan orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ditafsirkan oleh para ulama sebagai Ain. Dengan kata lain, mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh benci dan iri hati hingga dapat membahayakannya. Selain itu, dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan menarik. Penyakit Ain dapat memasukkan seseorang ke dalam kuburan dan dapat memasukkan unta ke dalam kuali. Orang Arab menyebut Ain sebagai isabatul Ain. Ketika Ain menyerang sesuatu, Ain dapat melukai atau merusak. Dan ketika Ain menyerang seseorang, ia dapat melukai seseorang secara fisik maupun mental. Jika kesulitan memahami logika ini, coba bayangkan. Pertama, pengetahuan manusia itu terbatas. Manusia baru dalam tahap menemukan rahasia dunia kuantum. Jadi, bisa saja bahaya itu muncul hanya dengan melihat sesuatu. Selain itu, kita bisa membandingkan bahaya ini dengan sinar laser. Laser itu juga sinar, berkas cahaya. Namun cahaya itu sangat kuat hingga dapat memotong sesuatu. Dengan cara yang sama, sinar spiritual yang keluar dari mata juga menyebabkan efek tertentu. Dan ingatlah bahwa tidak semua hal terdiri dari zat fisik. Seperti kata kasar yang tidak berwujud bisa mematahkan hati seseorang dan membuat depresi atau bahkan sakit. Dan pandangan juga bisa melukai seseorang. Kadang kita menemukan fenomena Ain dalam kehidupan sehari-hari. Atau kadang orang bercerita tentang kejadian menarik yang mereka alami tentang hal ini. Misalnya, ada seorang anak manis yang sering celaka atau sakit. Atau ada juga orang yang karirnya sangat sukses, namun kadang dia mengalami kemunduran tanpa alasan yang logis. Seseorang membeli barang baru, namun tiba-tiba saja barang itu rusak secara tak terduga yang mereka sendiri tidak bisa pahami. Dalam hadis lain, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pengaruh Ain itu nyata. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh Ain itu yang bisa. Coba lihatlah bahayanya. Bahayanya berpotensi menyaingi takdir. Membuat kita bertanya, bagaimana mungkin? Sebentar lagi akan kita sampaikan doa-doa penting dan cara melindungi diri dari Ain. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya sesuatu. Pandangan seperti apa yang bisa menyebabkan Ain? Apakah hal ini terjadi hanya dengan melihat seseorang dengan cara buruk? Sebenarnya tidak. Memandang seseorang dengan cara buruk, seperti pandangan iri, atau dengan penghargaan atau kekaguman berlebihan, juga dapat menyebabkan Ain. Artinya, hal ini juga bisa terjadi pada hal yang kamu miliki atau cintai. Bahkan seorang ibu bisa menyebabkan Ain pada anaknya. Ada banyak sekali detail kecil tentang ini. Namun persamaannya adalah, jika ada yang membuat kagum atau iri, berarti hal itu beresiko. Kamu harus berhati-hati. Seperti apa? Seperti kecerdasan, pengetahuan, kecantikan, kekayaan, dan sebagainya. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara melindungi diri dari Ain. Ada 2 poin penting tentang hal ini. Dalam sebagian hidupnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa untuk perlindungan diri dari Ain. Namun saat surah Al-Falaq dan surat An-Nas diturunkan, beliau meninggalkan doa itu dan mulai membaca surat-surat tersebut. Ingat ayat terakhir dari surah Al-Falaq, "Aku berlindung dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki." Lagi-lagi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan hal berikut. Setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur di malam hari, beliau biasa menangkupkan kedua tangannya dan meniupnya setelah membaca surah Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Lalu mengusapkan tangannya ke bagian tubuh yang bisa dijangkau, mulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau biasa melakukannya 3 kali. Ulama juga menganjurkan membaca doa berikut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perlindungan dari Ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca doa berikut untuk melindungi kedua cucu tercintanya, Hasan dan Husain. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari godaan setan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa doa ini dibaca oleh Ibrahim alaihissalam untuk memohon perlindungan Allah bagi Ishak dan Ismail alaihissalam. Apalagi yang dapat melindungi kita dari ain, yaitu dengan mengucapkan kalimat tertentu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan saat melihat hal menyenangkan, ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ada suatu kejadian di kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahal bin Hanif adalah sahabat Nabi yang berkulit putih dan indah. Suatu hari Amir bin Rabi'ah melihat kulitnya dan berkata, aku belum pernah melihat kulit seindah ini. Sahal langsung jatuh sakit dan kondisinya memburuk. Seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kalau Sahal sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dan Sahal menceritakan apa yang terjadi dengan Amir. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mengapa salah seorang dari kalian ingin membunuh saudaranya? Mengapa kamu tidak mengatakan semoga Allah memberkahimu? Tabarakallah, ain itu nyata. Masya Allah terdengar sederhana, tapi ada detail mendalam yang sering kita abaikan. Apa arti Masya Allah? Kata itu terdiri dari 3 kata, ma, sya'a, Allah, yang berarti dalam bahasa Arab, sesuatu yang dikehendaki Allah. Jadi, apa artinya jika mengucapkannya saat melihat sesuatu? Artinya, kita melihat segala hal bukan dari segi apa adanya, tapi dari sudut pandang Sang Penciptanya. Kita berkata, Allah lah yang menghendakinya, bukan orang lain. Dengan kata lain, betapa indahnya Allah menciptakannya. Kita mengingat bahwa Allah lah yang memberikan segalanya. Setiap atribut dari ciptaan itu adalah pemberian Allah. Bediüzzaman Said Nursi mengatakan hal berikut. Singkatnya, cintailah dunia ini dan ciptaan-ciptaan di dalamnya sebagai petunjuk menuju makna yang melampaui mereka seperti sebuah kata. Jangan mencintai mereka hanya karena mereka sendiri. Jangan katakan betapa indahnya mereka. Katakanlah betapa indahnya mereka telah diciptakan. Apa artinya? Saat kita membaca sebuah kata, kita tidak mengamatinya dan hanya fokus pada huruf yang ada dalam kata itu. Malah seharusnya kita memikirkan makna kata itu. Sama halnya saat melihat sebuah ciptaan. Jangan hanya melihat pada tampilan atau kualitasnya, tapi lebih baik fokus dan mencoba memahami makna pesan dari penciptanya kepada kita. Karena penciptaan ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Keindahan dan semua kualitas hebatnya pasti telah diberikan oleh Sang Pencipta. Maka segala pujian dan penghargaan harus diberikan pada penciptanya, bukan pada ciptaannya, dan itu memang benar. Apa kamu merasa hal ini sangat menarik? Hadis tadi mengisyaratkan bahwa jika melihat sesuatu hanya fokus pada tampilan dan manfaatnya tanpa menyebut nama Allah, kita dapat merusak hal tersebut. Mungkin tentang ponsel baru kita, atau anak yang kita cintai, atau kerabat kita, kecantikan kita, atau apapun yang Allah berikan pada kita. Namun jika memperhatikan 2 hal ini, yaitu membaca surah dan doa-doa yang disebutkan, serta mengucap Masya Allah, Tabarakallah, kita akan terlindungi dari ain, insya Allah. Sejauh ini, kita telah membahas ain dan cara melindungi diri dari ain. Tapi tahukah apa penyebab terbesar ain saat ini? Pernahkah kamu memikirkannya? Jawabannya tentu saja media sosial dan unggahan yang kita bagikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat melihat sesuatu yang mengagumkan, setan dan iri hati manusia siap untuk hadir di sana. Hidup yang kita jalani, hal-hal yang kita alami, mungkin adalah mimpi bagi orang lain. Kita tidak pernah tahu. Saat kita membagikan hal yang kita punya, kita bisa membuat seseorang merasa kurang. Lalu, entah karena ain orang itu atau orang lain, milik kita itu bisa rusak atau hilang. Mungkin kita pernah mengalaminya di masa lalu, namun tidak menyadarinya. Terkait hal ini, aku akan memberikan 2 solusi. Pertama, kita harus hati-hati agar tidak menunjukkan milik kita secara berlebihan. Jangan membuat orang merasa kurang dengan melakukan itu. Kedua, untuk alasan tertentu, jika kita ingin membagikan sesuatu, ingatkan orang lain bahwa itu berasal dari Allah, bukan dari kita sendiri, dan mengucapkan Alhamdulillah. Jadi dengan mengatakan, ini bukan dariku, tapi berkah dari Allah, kita menunjukkan bahwa pujian dan rasa syukur hanya pantas diberikan pada Allah. Kesimpulannya, Allah menciptakan ain sebagai peringatan. Dengan cara ini, ain mengingatkan, berhati-hatilah, dan tetap mengingatkan kita tentang asal keberkahan dan keindahan yang sesungguhnya. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama.